Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research dan Analis di PT Valburi Asia Futures. Hari ini saya akan sampaikan laporan riset terbaru kami yang berjudul Forex Outlook in One Chart. Sejak awal 2017, isu politik cenderung lebih dominan daripada isu ekonomi yang menjadi penggerak pasar. Dan ini terlihat dari tekanan dolar dari penguatannya yang cukup drastis di awal tahun 2017 ini. Nah, kedepannya kita punya isu yang akan berkembang yang mungkin bisa jadi perhatian pasar berikutnya. Dan ini masih berjalan sebenarnya seperti masa 100 hari kepresidenan Donald Trump. Ini berlangsung antara 20 Januari lalu saat terjadi pelantikan resmi Donald Trump dan hingga 30 April mendatang. Yang menjadi isu yang berkembang saat ini adalah lebih banyak kekhawatiran sehingga menekan dolar seperti proteksionisme perdagangan, anti imigran, lalu kritik Donald Trump terhadap strong dollar, terutama terhadap negara-negara yang dianggap mendevaluasi mata uangnya seperti Cina, Jepang, dan juga Jerman belakangan ini. Nah, yang dinantikan dari masa 100 hari kepemimpinan Trump adalah paket stimulus yang seperti yang dia janjikan saat kampanye lalu, dan ini menjadi faktor positif dari US dollar. Tapi sampai hingga saat ini lebih banyak kekhawatiran yang dikedepankan pada kebijakan Donald Trump. Jadi kita masih menanti soal ini hingga 30 April mendatang. Yang kedua isu adalah tahun pemilu Eropa yang mungkin bisa jadi akan mengancam keutuhan Eropa. Jadi di sini kalau kita lihat ada pemilu Belanda pada 15 Maret, lalu ada pemilu Prancis, Presiden Prancis di 23 April dan 7 Mei, ini ada 2 periode. Lalu yang terakhir adalah pemilihan umum di Jerman pada tanggal 24 September. Yang menjadi catatan penting kami adalah di sini pemilihan Belanda dan Prancis, di mana masing-masing calonnya merupakan yang populer saat ini, yang pollingnya meningkat saat ini adalah anti Euro. Jadi jika mereka menang, kemungkinan akan ada referendum Eropa di Belanda dan di Prancis. Seperti kayak di Belanda sekarang ini, Geert Wilders dari Freedom Party sedang unggul dalam polling politiknya. Lalu di Prancis Marine Le Pen juga sedang unggul dalam polling politik di sana. Jadi ini akan menjadi kekhawatiran di awal tahun 2017 ini. Dan berikutnya kalau kita lihat adalah masih isu Brexit yang tahun lalu dominan di pasar. Jadi saat ini sedang menantikan undang-undang Brexit, di mana sedang digodok dalam DPR-nya Inggris, House of Commons, dan diperkirakan akan mencapai final vote di hari ini, di 8 Februari. Jadi setelah tercapai final vote, jika tidak terjadi amandemen, ini akan baik terjadi amandemen atau tidak, ini akan diteruskan ke majelis yang lebih tinggi di House of Lords. Jadi Inggris punya House of Commons yang ditentukan oleh pemilu masyarakat, dan juga majelis tinggi House of Lords yang ditentukan dari penguasa-penguasa Inggris, baik dari orang-orang kaya, terdiri orang kaya, ataupun pejabat-pejabat kerajaan. Dan ini menjadi House of Lords di Inggris yang akan mengesahkan berikutnya undang-undang Brexit. Nah, berikutnya yang akan ditentukan dari Brexit adalah rencana pemerintah untuk artikel 50. Jadi kalau tidak ada amandemen dalam undang-undang Brexit, kemungkinan akan ditetapkan artikel 50 pada 31 Maret sesuai dengan rencana pemerintah sebelumnya. Jadi itu yang merupakan isu untuk saat ini di pasar. Nah, di indeks dolar sendiri atau di dolar terhadap nilai tukar dolar terhadap aset global atau mayoritas mata uang utama dunia mengalami tekanan sejak awal tahun, dan tekanannya ini meliputi lebih dari 50% dari total gainnya ketika Donald Trump menang pemilu pada 9 November lalu. Lalu
tekanan indeks dolar ini juga sedang menguji areal support krusial di level 100 yang sebelumnya jadi resisten pada 2015 dan 2016 lalu efektif jadi resisten meskipun saat itu ada kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, tapi penguatan dolar tertahan di area tersebut. Nah, kemudian di penghujung 2016 terjadi breakout level 100 dan harga sekarang merosot lagi kebalik ke level 100. Jadi areal ini menjadi areal crucial support saat ini untuk melihat apakah bullish breakoutnya ini akan berjalan terus atau tidak. Nah, berikutnya saya akan lihat bagaimana potensial harga ke depan indeks dolar terhadap aset global atau mata uang utama dunia dengan menggunakan satu chart saja di setiap counternya. Yang pertama indeks dolar. Di sini saya mau perlihatkan untuk tekanan dolar yang tadi saya sebut sejak Trump memenangkan pemilu pada 9 November, harga indeks dolar naik dari 95.89 hingga 103.82. Nah, dari level ini terjadi koreksi atau tekanan gradual hingga menembus 50%, yang tadi disebut 50% retracement dari kenaikan sejak kemenangan Trump. Dan juga areal 100, menguji areal 100 karena ini hit low 9923 di pekan lalu. Jadi areal ini cukup struggle bagi indeks dolar. Jadi indeks dolar cukup struggle untuk menembus areal ini karena fluktuasi senantiasa membayangi begitu harga masuk ke zona level 100. Nah, yang perlu diperhatikan saat ini adalah apakah bisa bertahan di level 100 atau reboundnya saat ini masih bertahan di level 101.02 dan 100.79. Selama resisten ini masih efektif dan harga balik dominan di bawah level 100, tekanan kemungkinan masih akan dominan di indeks dolar dalam awal tahun 2017 ini dengan target berikutnya di level 99 atau 9892 sebagai support setelah level 100. Berikutnya euro dolar. Jika dolar tadi mengalami retracement dari kenaikannya, di euro dolar mengalami retracement dari tekanannya sejak Donald Trump menang 9 November lalu dari 1.1299 ke 1.0339 di awal Januari, dan kemudian harga mengalami gradual rebound hingga 50%, 1.0819, hanya tipis saja dengan hit high 10828 dan sekarang terjadi fluktuasi. Nah, untuk saat ini yang perlu diperhatikan adalah support level untuk euro, yakni di level 1.0617 atau areal 106. Jadi selama koreksi masih bertahan di atas areal ini 06 atau katakanlah levelnya 10617, kenaikannya kenaikan gradual atau rebound gradualnya masih dominan dan areal retracement masih akan menjadi target kenaikan di euro dolar. yakni di yang pertama di 107 sampai 108. Meskipun saat ini mungkin kenaikan sedang alami bayang-bayang dari kekhawatiran politik di Eropa. Jadi sementara kita lihat 107 108 sebagai areal target untuk kenaikan di euro dolar saat ini. Berikutnya di dolar yen, ini juga menjadi catatan penting untuk kami karena di dolar dan indeks dolar sudah menguji 50% retracementnya dari gerak dominannya sejak kemenangan Trump. Sementara di dolar yen masih hanya menguji minimum retracement 38,2% di 1197 atau di areal 112 dengan low di 111.57. Jadi saat ini masih fluktuasi di antara areal minimum retracement ini. Dan harga sedang bergerak di areal 112 ketika laporan ini dibuat. Jadi untuk sementara ini kami masih memperhatikan kondisi euro dolar selama masih di bawah resisten 113.80 atau 114.00. Tekanannya masih akan dominan dan berpotensi untuk menembus lagi level 112 dengan support berikutnya di sekitar level 110 atau 109.91. Nah, sementara untuk pound sterling ini mungkin agak berbeda karena tekanan pound sterling dari isu Brexit cukup mengimbangi pelemahan dolar yang harusnya bisa mendorong rebound pound sterling, tapi ternyata tertahan. Jadi di sini kami memperhatikan level resistance krusial di pound sterling di sekitar 1.28. Ini adalah areal puncak sejak flash crash. Jadi sejak flash crash 1450 pada 7 Oktober lalu,
kenaikan masih tertahan di bawah level 1.28. Nah, ini masih efektif hingga saat ini. Jadi tercatat ada 2 puncak dari Desember hingga saat ini di area 27 sampai 28 akan menjadi resisten untuk pound sterling. Selama masih bertahan, ini masih akan menjadi faktor penekan pound sterling ke depannya. Di samping itu kita masih menantikan isu Brexit untuk artikel 50 kira-kira apakah akan jadi diambil pada 31 Maret nanti, dan ini akan membayangi rebound pound sterling di bawah 1.28 ini. Sementara untuk support kita masih perhatikan di level 1.24 hingga 1.2250 untuk jangka menengah ini di kuartal 1 atau di awal tahun 2017 ini, dengan support yang penting di sekitar 1.1979. Yang terakhir adalah untuk Aussie dollar. Di sini kami mencatat 2 isu penting baik dari US dan Australia. Di US potensinya saat ini sedang dalam pelemahan USD, yang ini mengangkat Aussie dari 7152 hingga 7696. Nah, ini hampir full reverse Trump trade dari kemenangan Trump dengan high di 0.777. Nah, sekarang ini harga tertahan di level 0.7700. Untuk saat ini akan menjadi perhatian khusus bersama dengan potensi kenaikan suku bunga Australia. Jadi pada RBA meeting kemarin Australia masih optimis terhadap kondisi ekonomi maupun inflasi, dan ini akan menjadi atau mempertahankan prospek kenaikan suku bunga Australia di 2017 ini. Nah, level 0.77 akan menjadi resisten penting yang apabila break mungkin ini akan menjadi dorongan signifikan buat Australia untuk naik lebih lanjut ke 0.77 sampai 7835 sebagai resisten berikutnya. Sementara support ada di sekitar level 0.75 saat ini. Sebagai kesimpulan dari video komentar hari ini, ada 2 catatan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, indeks dolar kemungkinan masih akan mengalami tekanan di kuartal pertama 2017 ini jika resiko fluktuasi masih tertahan di areal 100 sampai 101. Jadi ini mungkin perlu diperhatikan sebagai resisten indeks dolar. Namun mungkin sekaligus juga perlu diwaspadai bahwa kekhawatiran kini meningkat di Eropa, terutama untuk kondisi politiknya menjelang sejumlah pemilu di wilayah Eropa, dan ini bisa membatasi ataupun bisa memicu fluktuasi dolar yang sedang mengalami tekanan. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video komentari berikutnya.